ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Apa yang kamu lihat di sini sekarang ini, tolong kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Kamu simpen aja. Mas Bram tenang aja. Saya orangnya nggak usil kok. Tapi saya kasihan sama Pak Utama. Karena saya respect banget sama dia. Sayang, kamu kenapa sayang? Biska kabur. Sepertinya ya omongan Farel itu masuk akal juga. Dari mana lagi kalian mengharapkan keturunan Farel kalau bukan dari Miska? Vici kan sudah nggak bisa diharapkan lagi. Ini ngapain sih pagi-pagi telepon suami orang? Halo? Astaga, mampus gue. Kok istrinya jawab sih? Halo? Halo, selamat pagi Bu. Ini saya Lucy. Pak Bramnya ada Bu? Ada apa ya? Enggak, Pak Bramnya belum datang. Tadi ada klien yang telepon katanya mau bicara dengan Pak Bram. Jadi saya bilang aja Pak Bramnya belum datang Bu. Siapa telepon lagi? Sekretaris kamu nih. Halo? Mas Bram, ini nggak di speaker kan? Hari ini saya nggak mau jalan terus. Jadi semua appointment aku sama klien kamu cancel aja ya. Terus nanti kalau ada klien yang tanya, kamu bilang aja aku nggak masuk karena saya sakit. Mas Bram tunggu Mas. Kenapa, Lus? Mas sakit apa sih? Kan aku pingin banget ngeliatin Mas. Aku tuh kangen sama Mas. Mas jangan lama-lama ya sakitnya. Aku bete kalau di kantor sendirian. Berkasnya kamu taruh di atas meja saya aja ya. Mudah-mudahan besok saya cepat sembuh. Oke. Ya, Lus. Halo, Rocky. Kamu hari ini ada janjian sama Maya nggak? Iya. Hari ini aku makan siang sama dia. Kenapa, Lus? Aku tahu itu pasti di cancel, Rock. Karena suaminya lagi sakit. Kalau gitu, kita bisa berduaan terus dong sore ini. Makan siang berdua juga boleh. Oke. Maaf ya, itu ibu-ibu juga nyebrang sembarangan lagi. Udah tahu lagi hamil. Maaf ya, Pi. Pi, kebayang nggak, Pi? Miska lagi hamil. Luntang-lantung nggak jelas di jalan, Pi, sama Nadine, Pi. Ini semua emang salah aku, Pi. Tapi aku nggak mau nambah dosa lagi, Pi, dengan menelantarkan dia, Pi. Apa
Makasih, Om. Vel, kok kamu ngeliatnya begitu banget? Aku nggak kebayang aja. Gimana nasib anak itu? Orang tuanya pasti nggak bertanggung jawab. Aku nggak mau, Pi. Keturunan aku bernasib sama seperti anak itu. Maksud kamu? Aku hanya khawatir, Pi. Miska balik ke komunitasnya yang dulu. Aku takut dia melahirkan anaknya di tempat seperti itu, Pi. Dan itu keturunan aku, Pi. Aku nggak mau nasib anakku seperti anak yang tadi, Pi. Hai Al. Kamu masih menyimpannya, Mas? Iya dong. Malahan sih aku pengennya bunga ini nggak akan pernah layu dan rontok selamanya. Ini dari kamu? Iya, buat sarapan kamu. Tadinya aku udah mikir aku pengen bikin sendiri. Tapi aku nggak pede, Al. Kenapa nggak pede, Mas? Ya kamu kan tahu sendiri, setiap kali aku masak pasti nggak pernah enak. Apalagi bikin kue, bantet terus. Bantat atau enggak, aku tetap makan kok, Mus. Yang penting bikinan kamu. Gimana nih? Kan aku ada janji makan siang sama Rocky. Kenapa sih kalau suami sakit, istri harus rela ngerawat suaminya meskipun udah disakitin hatinya? Dalam kondisi kesel kayak gini aja, aku masih mau nganterin dia ke dokter. Masih mau nyuapin dia, ngasih obat. Yuk. Udah, Mai. Lidahku pahit. Tolong minumnya ya, Mai. Obatnya sekalian ya, Mas ya? Nih. Udah. Ya udah kamu istirahat ya, Mas ya, biar cepat sembuh. Tidur, ya? Ayo. Kamu kemana? Aku mau makan siang dulu sama teman aku. Kamu gimana sih? Suami lagi sakit gini malah kamu tinggal-tinggal. Mas, kan aku udah urusin kamu seharian. Aku udah antar kamu ke dokter, aku udah buatin kamu makanan, aku udah kasih kamu obat. Udah semua kan? Sekarang kamu istirahat biar cepat sembuh, aku pergi sebentar, ya? Kamu kelewatan banget sih, Mai. Istri macam apa kamu? Kamu sendiri suami macam apa, Mas Bram? Kamu inget nggak waktu saya lagi sakit, Mah? Sakit parah, Mas. Saya telepon kamu seharian, kamu nggak angkat. Saya SMS kamu nggak respon saya. Boro-boro kamu nanyain, Mas. Kamu khawatir aja enggak? Saya merasa saya udah melakukan tugas saya sebagai istri kamu hari ini. Dan sekarang saya mau pergi sebentar. Kamu istirahat. Anak mama nggak boleh cengeng. Anak mama nggak boleh cengeng ya. Itu jatuh. Itu makanannya. Udah kita relain aja semua. Kita relain ya. Atas nama cinta. Wah, udah ya, Pak. Capek nih. Aduh, nah capein mana sih sama papa? Kencot odong-odong. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, teacher. Aduh, bejo tenan, teacher. Bemo, apaan sih lo teriak-teriak? Teacher, iklannya saya dapat. Akhirnya mereka milih saya, teacher. Alhamdulillah. Ya, Maya. Kok alhamdulillah ya? Doa kita dikabulkan, Ma. Malah dia udah bayar saya 20 juta. Nolnya banyak banget. Saya malah mau semaput.
Yang bener lu. Iklan salep sama Kadas, 20 juta. Iya. Nih, kalau nggak percaya. Nih, teacher. Iya. Waduh. Coba gue tadi. Selamat ya, Ko. Aduh, kita ikut senang loh kalau kamu sukses. Man, tuh kan Man, iklan kurap itu 20 juta Man. Kamu nyesal deh. Makanya, Man, kalau dapat rezeki itu jangan suka belagu. Wah, kenapa dia mulus yang di alam? Kalau dia aja didoain, kalau aku aja enggak. Sebenarnya anak mama sama papa siapa? Aku masih Bemo. Bemo, aku benci padamu. Teacher, ntar saya kasih 15.000. Rok, kita ini pasangan suami istri yang aneh ya. Ya tapi sampai kapan kita mau kayak gini terus, Rok? Sampai tabungan kita menggunung, Lus. Selama harta mereka masih bisa dikeruk, kenapa enggak? Hah? Lus, kamu bilang Bram sakit, tapi Maya kok ada di sini? Ya ampun, kok dia bisa datang sih? Udah buruan sana, Rok, kamu samperin dia, terus ajak dia ke kafe yang lain. Biar aku di sini aja. Mai, aku pikir kamu nggak jadi datang. Aku SMS kok nggak dibalas-balas sih? Iya maaf ya Ki, ya suami aku sakit soalnya. Jadi aku agak telat. Kamu udah lama nunggunya? Iya, lumayan lah. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Mai, kita makan di luar aja yuk. Di sini rame banget nih, aku males. Ayo, yuk. Mas, Ya, Bu. Numpang tanya, kenal yang namanya Miska nggak? Oh, Miska. Saya tahu yang namanya Miska, tapi sekarang udah nggak kelihatan lagi. Makasih banyak ya, Mas. Permisi. Seorang ibu tega membuang anaknya yang baru lahir di tempat sampah. Kok ada manusia yang tega melakukan seperti ini? Binatang aja masih menyayangi anaknya. Tapi mungkin kalau dilanda kalut, orang bisa melakukan apa saja. Seperti kasus ini. Ya Tuhan, jangan sampai hal kayak gini menimpa anak cucuku. Gimana kalau sampai Miska nekat? Gimana kalau sampai cucu keturunanku dari Farel harus mengalami hal tragis seperti ini? Enggak, ini nggak boleh terjadi. Kenapa sakitnya makin menjadi-jadi seperti ini ya? Melebihi rasa sakitnya waktu aku masih parah-parahnya dulu. Tapi dengan kondisi sesakit ini, kenapa aku nggak pendarahan? Apa ini hukumanku buat aku? Ya Allah, aku nggak kuat. Tapi aku harus bertahan demi Nadine. Ma, Mama lapar nggak? Sayang, Nadine sabar ya. Ini hujannya masih besar banget. Nanti kita tunggu sampai reda ya. Ma, biarin aja. Nadine yang nasi goreng itu. Biarin aja Nadine hujan-hujanan. Mama nunggu aja di sini. Mama kan lagi sakit ya. Enggak sayang. Mama nggak mau kamu ikutan sakit juga nanti. Mama, udah deh. Mama tenang aja. Nadine kuat kok. Ini, mana uangnya? Nadine lapar banget. Ya Allah, ini uang terakhir yang aku punya. Sebentar ya, Nak. Kau
pakai plastik ini ya sayang ya. Biar kepala kamu nggak langsung kena hujan. Mama sebenarnya pengen nemenin kamu juga ke sana. Tapi Mama nggak kuat sayang. Mama sakit banget. Udah lama, nanti sendiri aja ya. Hati-hati ya Nadine. Astagfirullah, Nadine. Nadine, tenang sayang, tenang ya. Anak Mama nggak boleh cengeng. Anak Mama nggak boleh cengeng ya. Itu jatuh, itu makanannya. Udah kita relain aja semua, saya kita relain ya. Tapi nanti nafas, mau makan apa, Ma? Sebentar ya, sayang. Sebentar ya. Bu, saya minta tolong Ibu, anak saya kelaparan, Bu. Tadi dia udah beli makanan, tapi makanannya semuanya jatuh. Kasih dia makanan sedikit aja, Bu, sedikit aja, Ibu, saya mohon. Saya mau Ibu suruh apa aja. Saya mau Ibu punya saya cuci piring, bersih-bersih apa aja saya mau, Bu, asal bantu anak saya, Ibu. Tolong Ibu, tolong saya. Ya udah, nggak usah bantuin Ibu apa-apa ya. Ibu sediain makan di sini ya. Duduk, duduk. Saya makan. Iya, ya. Aku udah nggak ada uang lagi. Aku harus kerja. Tapi kalau aku kerja, siapa yang bakal menjaga Nadine? Kondisiku juga payah kayak gini. Siapa yang mau menerima aku kerja? Biarkan aku pergi, Rel. Enggak, Miss. Aku nggak akan ngebiarin calon anakku kenapa-napa, Miss. Atas nama cinta. Papi kenapa sih, Pi? Soal Miss kami. Masa kita melakukan hal yang sama pada Miska? Padahal dulu kita pernah mengusir Fitri dalam keadaan hamil. Kan seharusnya kita belajar dari kesalahan kita itu. Iya juga ya, Pi ya. Fitri aja ya, Pi. Kok bisa menerima anaknya Miska nanti? Kita kok nggak bisa ya, Pi? Padahal jelas-jelas kita itu menginginkan keturunan dari Farel. Ya, mungkin ini saatnya buat kita harus bisa berlapang dada, Mi. Ini kan salah dan dosa Farel. Kita jangan menambah dosa itu, Mi. Papi akan berusaha menyayangi calon cucu gini. Farel, kok kamu malah ngajak aku ke sini? Ya kita kan udah berusaha cari Miska, tapi nggak berhasil. Ya daripada kamu stres di rumah mikirin dia, mendingan aku ajak ke sini, Fit. Fit, kita boleh ngurusin orang lain, tapi kita jangan sampai lupa ngurusin pasangan sendiri, ya kan? Mama, Nadine lapar. Pengen makan sate. Itu kayak suara Tante Fitri, Om Farel. Nadine. Nadine!
Nadine, ayo! Ayo! Nggak mau. Nadine kangen sama Tante Fitri, nggak mau. Miska, kamu mau kemana, Miska? Kamu ikut aku pulang sekarang. Gar, aku nggak mau. Lihat kondisi kamu, lihat kondisi Nadine. Kamu nggak boleh kayak gini. Biarkan aku pergi, Rel. Enggak, Miss. Aku nggak akan ngebiarin calon anakku kenapa-napa, Miss. Miska, kamu pulang ya. Kita semua pengen kamu pulang ke rumah. Karena kami udah janji. Kami akan selalu merawat anak dalam kandungan kamu. Kamu pulang ya. Nadine, kamu mau pulang kan, sayang? Pi, lihat siapa yang datang. Miska. Om, aku minta maaf. Tadinya aku udah berniat buat pergi dari sini. Tapi Farel dan Fitri... Om yang minta maaf, Miska. Om salah karena kemarin Om tidak adil sama kamu. Jadi sekarang Om minta kamu tinggal di sini supaya janin yang kamu kandung terjaga kesehatannya. Bagaimanapun juga, kami sangat berharap keturunan Farel itu sehat dan membawa kebahagiaan di rumah ini. Om, Tante, terima kasih banyak. Ya udah, sekarang kamu sama Nadine istirahat aja di kamar atas. Sekalian aja bersih-bersih, terus ganti pakaian. Karena sebentar lagi kita mau makan bareng. Jadi Mas ini dulunya presenter acara Seleb Wannabe ya? Pantesan, kayak pernah lihat. Aduh, pada ganggu aja nih anak. Udah tau orang lagi asik. Abangnya lagi libur sekarang. Kakek abang lagi varises. Besok aja ya. Kurang ajar nih. Tasya belum gojek. Jangan kurang ajar sama orang tua ya. Dapat ya. Kamu nggak pernah diajarin sama orang tua kamu. Suruh ngormatin orang tua, malah ngeledekin lagi. Enak aja dibikin kita nangis lagi lu. Kalau berani sama gue, jangan sama anak gue. Ibu sabar, orang tuh sabar ada batasnya tahu. Lu juga sini. Apa lu, cengeng dasar lu, botak lu. Biarin, gentong lo. Anak gue, mana tuh anak gue? Bilang pulang, ayo udah. Gentong lo, gentong. Kecian, yang mana yang sakit? Yang ini. Atit. Udah jangan sedih sayang, kenapa? Atit juga. Aduh. Ya udah kita pulang ya biar aku obatin di rumah. Maunya endong. Gendong, kamu kan kayak babon, aku nggak bisa gendong kamu. Nih odong-odong aja kita pulang yuk. Udah jangan sedih, sakit ya. Ini yang kurang ajar. Wah. Jadi ayam goreng mentega sama spaghetti ini kamu yang masak ya, Miss ya? Iya, Oma. Tapi aku nggak tahu deh semuanya ini enak apa enggak. Wah, coba ya. Enak banget. Fitri, daripada kamu kursus di luar ya, kursus masak.
Lebih baik kamu belajar sama Miska. Percuma kamu khusus di luar. Nah, Miska itu ya seleranya udah masakan Eropa, ya enak lagi. Nggak juga, Oma. Masakan Fitri juga pasti lebih enak daripada masakan aku. Miska, kamu ngapain sih di dapur? Kamu tuh nggak boleh capek, kamu lagi hamil loh. Mendingan sekarang kamu ke depan ya. Nggak apa-apa kok, Tante. Aku suka kok nyiapin semua masakan dan sarapan ini buat keluarga. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh capek-capek ya. Bi, iya Nya. nanti Bibi beliin jeruk, apel, terus kamu mau apa lagi, Miska? Nggak usah, Tante, nggak usah. Aku nggak mau apa-apa kok. Miska, kamu tuh nggak boleh gitu. Kamu tuh kan lagi hamil. Kita semua itu mengharapkan anak yang kamu kandung. Jadi kita harus perhatian dong dengan kamu. Sekarang gini ya, kamu harus jaga kesehatan. Karena kamu harus banyak makan buah dan sayur. Biar anak kamu jadi sehat dan kuat, ya? Iya, Miss, ya. Jangan sampai ya sama anakmu itu terjadi apa-apa. Kita semua mengharapkan ya yang terbaik untuk anakmu ini, ya. Udah, Miss. Kamu istirahat aja ya, biar aku yang terusin masak. Fitri, Tante, Oma, makasih banyak ya. Aku ke depan dulu. Iya, iya. Kamu itu gimana sih, Fit? Kamu tuh ceroboh banget sih. Apa kamu sengaja ya nyiram kuah panas itu ke perutnya Miska? Hah? Karena kamu iri? Miss, kamu harus makan banyak loh. Ingat sama bayi di dalam kandungan kamu. Tolong jaga baik-baik ya. Iya, Om. Fit, buku yang papi beliin untuk kamu bisa minta tolong dikasih sama Miska supaya dibaca-baca. Untuk nambah pengetahuan menjaga kehamilan dan merawat bayi waktu lahir. Ya, Om tahu. Ini kan anak kedua. Kamu pasti sudah pengalaman mengurus Nadine. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kamu baca-baca buku itu. Iya, Pi. Nanti aku ambilin ya, Miss. Makasih ya, Fit. Miss, kamu pucat banget. Aku anterin ke dokter ya. Aku ada meeting sih, cuman bisa aku cancel. Iya, Miss. Biar diantar sama Farel. Gak usah, Rel. Mungkin aku pucat karena aku kurang tidur aja. Paling kalau misalnya aku istirahat sebentar, nanti juga segera lagi kok. Kalau mau diantar Oma, Oma juga bisa kok. Gak usah, Oma. Terima kasih banyak. Fit, nanti siang aku makannya di rumah ya. Aku pengen makan masakan kamu. Halo, Fit. Fit, papi bisa minta tolong? Minta tolong apa, Pi? Fit, kamu tolong jagain Miska ya. Jangan sampai dia telat makan atau malas makan. Dan kalau dia butuh apa-apa, suruh bilang aja. Iya, Pi. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kamu tolong ajak ngobrol dia supaya dia nggak stres. Ya. Dan kalau Mami sempat, bilang sama Mami beli perlengkapan bayi dari sekarang aja. Baik, Pi. Ya, oke, makasih ya, Fit. Miss, kamu jangan pernah berpikiran untuk pergi lagi ya dari rumah ini. Kamu juga jangan sampai membawa pergi anak dalam kandungan kamu itu. Karena kelak, anak kamu akan menjadi kebahagiaan keluarga ini. Ya? Fit, kamu tahu nggak? Nggak ada wanita dimanapun, siapapun itu, yang bisa berani mengambil keputusan seperti apa yang kamu lakukan. Aku ke dalam dulu ya.
Ya Allah, setelah nanti aku memberikan apa yang keluarga ini harapkan, yaitu anak kandungku sendiri, aku harus tahu diri. Aku akan meninggalkan keluarga ini, meninggalkan Farel. Jadi sekarang Miska sama Nadine tinggal sama lu, Rel? Iya, Al. Gue gak ada pilihan lain. Victory yang maksa. Akhirnya papi juga setuju. Lagian emang udah semestinya kan gue harus bertanggung jawab. Sebenarnya sih nggak wajar, Rel. Perempuan lain tinggal seatap kayak gitu. Tapi kalau alasannya seperti itu, gue maklum, Rel. Hai Rel, Dari mana kamu, Mos? aku habis ganti air bunga mawarnya. Kan biar nggak layu. Mawar dari siapa? Kayaknya istimewa banget. Dari Aldo. Iya, Rel, dari gue. Ya emang dari gua. Terus lu nunggu penjelasan apa lagi, Rel? Gue seneng kok. Kalau kalian sama-sama udah menemukan kebahagiaan. Gue ke ruangan dulu ya. Jadi gimana nih? Gimana apanya, Al? Hubungan kita. Gimana kalau orang kantor udah mulai banyak yang nanya? Aku nggak peduli. Kamu nggak ada masalah kalau orang nuduh kita punya hubungan khusus, Mas? Aduh, Miss, maaf banget ya, aku nggak sengaja. Ya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku tahu kamu nggak sengaja. Aku tadi ini juga nggak sakit. Aku cuma kaget doang. Kita ke dokter ya, kamu nggak apa-apa kan? Nggak usah, Fitri, nggak usah. Ini juga nggak bakal kena ke dalam kok. Aku pakai baju double, jadi kamu tenang aja ya. Kamu itu gimana sih, Fit? Kamu tuh ceroboh banget sih. Apa kamu sengaja ya nyiram kuah panas itu ke perutnya Miska? Hah? Karena kamu iri? Astagfirullahaladzim, Oma. Mana mungkin saya sengaja mau nyelakain Miska. Saya juga sayang banget sama anak yang sedang dikandung sama Miska. Udah ya, Oma ya. Gak usah diperpanjang lagi, ya. Kamu tuh harus hati-hati loh, Fit. Oma tuh paling takut kehilangan calon kicit ini. Kalau sampai terjadi apa-apa ya terhadap Miska, ya kamu yang disalahin. Iya, Oma. Fitri minta maaf. Udah, Miss, kamu istirahat di kamar kamu. Beneran, Mos, kamu nemenin aku setelah pulang kantor. Makasih ya, saya. Mos. Atas nama cinta. Fit, lihat nih lucu banget. Tapi Mami bingung deh, mau pilih yang biru atau pink ya, Fit? Kita kan belum tahu anaknya Miska itu laki-laki atau perempuan. Gimana kalau cari warna yang netral aja? Kamu tuh bener banget, Fit. Atau Mami pilih yang kuning aja, lucu juga kan? Terus botol susunya yang ini aja ya, Fit ya? Fit, kamu yang sabar ya, Fit ya. Mami yakin kok, suatu saat nanti pasti giliran kamu. Kamu pasti jadi ibu ya.
Halo, Halo, Miss. Fitri mana? Fitri tadi lagi pergi sama Mami. Kemana? Aku nggak tahu. Tadi sih Fitri cuma bilang dia pengen jalan-jalan sama Mami. Padahal aku pengen makan siang di rumah lagi. Kira-kira udah disiapin nggak ya masakannya? Kayaknya belum sih, Rel. Soalnya Fitri kan pergi dari tadi pagi. Ya udah deh, aku telepon ke handphonenya aja. Iya. Farel mau makan siang di rumah. Fitri kan belum sempat masakin buat dia ya. Gimana kalau misalnya aku aja yang masakin buat Farel? Fitri pasti kecapean. Kasihan dia. Iya, Rel. Fit, kamu kemana sayang? Aku lagi sama Mami. Abis dari mall, tadi aku beli perlengkapan bayi buat anaknya Miska. Ya ampun, Fitri. Kayak bayinya lahir besok aja, Fit. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Itu kan anak kamu juga. Iya sayang, maaf ya. Yang jelas sekarang aku pingin makan di rumah. Aku pingin makan masakan kamu. Gimana, kamu sempat nggak masakin buat aku? Sempat kok. Sekarang aku mau pulang. Ya udah, aku sekarang pulang ya. Assalamualaikum. Salam. Farel ya, Fit? Iya, Mi. Mami kan waktu itu kasih saran sama kamu. Kalau kamu itu sebaiknya berobat ke Singapura sama Farel. Gimana, Fit? Kamu setuju kan? Gini ya, sayang. Kita itu boleh aja berikhtiar. Masalah nanti hasilnya apa, Fit? Kita serahkan sama Allah. Yang penting kita tuh nggak boleh putus asa dan berusaha. Emangnya Mami masih berharap sama aku? Ya pastilah, Fit. Apalagi Papi. Ingat loh, kamu tuh menantu Mami dan Papi. Maafin aku ya, Mi. Sampai sekarang aku belum bisa buat ngasih Mami keputusan. Mendingan kita urusin dulu ya anaknya Miska ini. Iya, Fit. Nggak apa-apa kok. Mami nggak akan maksa. Karena niat baik itu harus diawali dengan hati kamu sendiri. Loh, Al. Makanannya kok nggak dimakan sih? Aku sakit gigi, Mos. Udah lama goyang, tapi aku belum sempat ke dokter. Sekarang gigi aku cenut-cenut gini, Mos. Kenapa ditunda-tunda sih, Al? Nanti sore aku temenin ya ke dokter giginya. Nggak usah, Mos, nggak usah. Kenapa sih? Jangan ditunda-tunda, Al. Nanti sakitnya tambah parah. Lagian kamu juga kesiksa kan nggak bisa makan? Iya, tapi... Udahlah, nggak apa-apa. Aku temenin ya. Makasih ya, Mos. Tapi, Mos... Biasanya kalau misalkan lagi sakit nggak langsung dicabut. Tapi diobatin dulu. Nanti kalau udah nggak sakit baru cabut. Iya, tapi... Tapi kenapa sih, Al? Aku takut sama dokter gigi, Mos. Ya ampun, Al. Jangan kayak anak kecil deh. Masa sih aku temenin kamu masih ngerasa takut? Beneran, Mos, kamu nemenin aku setelah pulang kantor. Makasih ya, saya. Mos. Fit? Fitri? Mana lagi dia? Lapar nih. Duluan aja deh. Rel, Fit, kamu dari mana sih?
Aku makan duluan ya. Tapi masakan kamu nih tambah enak, David. Kamu kan jago masak ya? Masakan siapa? Orang aku belum sempat masak, kan aku baru pulang. Rel, ini semua aku yang masak kok. Tadi aku lihat Fitri belum masak, makanya aku kasihan ngelihatnya. Maaf ya, aku punya inisiatif sendiri buat masak duluan. Ya udah, Rel, makan aja. Kamu kan udah keburu lapar. Lagian juga kan kelamaan nungguin aku. Iya, Rel. Kamu bilang kan enak masakannya. Udah, lanjutin aja ya makannya. Kamu sekarang tahu kan gimana rasanya? Kalau kita lagi penting, butuh kamu, terus kamunya nggak ada juga. Saya pernah ngerasain itu, Mas. Saya pernah sakit, kamunya juga nggak peduli sama saya. Selama ini tuh kamu nggak pernah peduli sama saya, sama Alif di saat kita butuh kamu. Jadi kamu mau balas dendam? Atas nama cinta. Gimana sih ini orang? Handphonenya nggak aktif lagi. Suami lagi sakit kayak gini, perginya lama banget. Jangan-jangan dia pergi bukan sama teman arisannya, tapi sama selingkuhannya lagi. Gimana, Mas? Udah enakan? Coba saya lihat. Loh, kok belum turun, Mas, panasnya? Kamu gimana sih, Mai? Di telepon nggak aktif lagi handphonenya. Nggak ada khawatirnya banget sama suami. Kepala aku tuh pusing, Mai. Demamnya juga nggak turun-turun. Ya kamu jangan marah-marah dong, Mas. Kamu sekarang tahu kan gimana rasanya? Kalau kita lagi penting, butuh kamu, terus kamunya nggak ada juga. Saya pernah ngerasain itu, Mas. Saya pernah sakit, kamunya juga nggak peduli sama saya. Selama ini tuh kamu nggak pernah peduli sama saya, sama Alif di saat kita butuh kamu. Jadi kamu mau balas dendam? Iya. Aku tuh sibuk karena kerja, Mai. Bukan untuk makan siang kayak kamu tadi. Terserah kamu lah. Namanya alasan tuh kan pasti bisa dibuat dong. Ya ampun, Mai, Bram. Kalian tuh sadar nggak sih? Kalian berdua ribut itu kedengeran sampai keluar. Lagian kamu juga, Mai. Bram tuh lagi sakit. Kamu aja keribut. Gimana sih? Bram, kamu tuh masih sakit ya? Kenapa sih nggak cek lab? Sekarang itu kan lagi musim tipes sama DBD. Kamu dong, Mai, anterin suami kamu ke dokter. Kita pulang aja ya, Mas. Kenapa, Al? Mendadak gigi aku udah sembuh, Mas, sekarang, Mas. Masa sih? Aduh. Iya ampun. Aduh, Al. Maaf banget ya, maaf. Habis tadi kata kamu udah sembuh. Aduh, aku stres banget nih, Mas. Pulang aja yuk. Aku ngeri kalau ngebayangin alat-alatnya. Gigi aku makin sakit kalau udah ngedenger suara bornya, Mas. Yuk, Mas. Al, jangan kayak anak kecil dong. Nanti aku temenin masuk ke dalam ya. Jangan takut ya. Sabar ya, Al. Yang namanya penyakit itu nggak boleh dipiara. Makin cepet diatasin, makin baik. Nanti kalau misalkan kamu ngeri, kamu pegang aja tangan aku. Oke? Ya ampun. Aldo tuh bener-bener stres berat kali ya. Tangannya dingin banget. Nggak enak ternyata cek kandungan tanpa ditemani suami. Tapi suami yang mana ya? Bingung juga.
Kenapa Mas takut hubungan ini terbongkar? Emangnya Mas nggak curiga ya kalau di luar sana istri Mas juga selingkuh? Ngapain kamu kesini? Lain kali kalau masuk kamar, ketok pintu dulu ya. Dengar ya Fitri, kalau kamu memang tidak senang ya sama barang pilihan Oma ya, nggak apa-apa. Pindahin aja ke kamar Miska. Miska lebih bisa menghargai pilihan Oma.